Selamat datang kembali di Musuh Media, teman kamu belajar coding. Baik, setelah sekian lama ya, dari Musuh Media tidak berjumpa dengan teman-teman untuk belajar bareng. Kali ini Musuh Media akan menghadirkan serial tutorial terbaru ya. Kali ini tutorial yang akan kami sampaikan ya, atau kami hadirkan adalah Python ya. Python tutorial bahasa Indonesia. Baik, untuk tutorial seri-seri sebelumnya akan berlanjut ya, seperti Go, Node.js, kemungkinan akan ada Java juga ya. Jadi teman-teman tetap stay tune ya, jangan lupa subscribe ya, untuk mendapatkan serial tutorial terbaru dari Musuh Media. Baik, tutorial Python kali ini akan kita mulai saja ya. Untuk sejarah Python sendiri ya, Python adalah bahasa pemrograman ya yang dibuat oleh seorang bernama Guido van Rossum ya pada tahun 1991. Sudah cukup lama ya. Untuk Python sendiri ya termasuk bahasa dengan kategori tingkat tinggi ya. Jadi hampir mendekati bahasa manusia. Python sendiri tidak dikompilasi ya atau interpreted ya, jadi mirip JavaScript ya, karena tidak dikompilasi. Kemudian general purpose ya, jadi kita bisa hampir kita bisa menggunakan Python untuk apapun ya, dari web development, mobile development, membuat game, data scientist ya, misalnya yang lagi ngetrend sekarang, artificial intelligence dan lain sebagainya. Untuk Python sendiri ya, dynamic type ya, dynamic type. Jadi kita ketika membuat variabel ya, tidak perlu spesifik menyebutkan data tipenya ya. Kemudian dia juga garbage collector ya, seperti ya mirip seperti bahasa tingkat tinggi lain ya, seperti Java, C# ya, Ruby dan Go. Dengan Python kita bisa menggunakan OOP ya, OOP atau fungsional dan prosedural. Jadi sesuai keperluan kita ya. Kita bebas ya, hampir bebas bisa menggunakan Python ya. Bahkan untuk ini ya, style pemrograman fungsional kita juga bisa menerapkannya di Python. Baik, selanjutnya mengapa kamu belajar Python ya? Yang jelas ini ya yang hampir kebanyakan orang menyebutkan Python sendiri mudah dipelajari, kemudian populer ya. Jadi hampir saat ini ya, berdasarkan Stack Overflow ya tahun 2019, Python nomor berapa saya lupa, mungkin masih di bawah JavaScript ya, tapi cukup populer saat ini, dan ada value-nya ya, ada value sendiri untuk kita pelajari. Kemudian AI ya, artificial intelligence ya. Di Python sendiri ini ya, secara ekosistem ya, banyak didukung ya, seperti teman-teman kalau pernah mendengar TensorFlow, terus Keras, apalagi NumPy ya. Untuk hampir didukung oleh komunitas untuk support ya, untuk mendukung pengembangan artificial intelligence, kemudian data scientist, pokoknya yang berbau dengan AI ya. Kemudian data science, machine learning ya. Jadi kenapa Python cukup populer? Karena semakin populernya machine learning dan AI. Kemudian web development ya, Python sendiri banyak framework yang cukup populer ya, seperti Django dan Flask ya, yang cukup banyak juga dicari di dunia kerja saat ini. Kemudian untuk game ya, untuk pengembangan game sendiri, kebetulan saya belum menyebutkannya di sini. Ada library atau package ya yang cukup populer, namanya Pygame ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan Python untuk game development juga. Untuk sintak dasar ya, cukup mudah ya. Untuk menampilkan hello ya, kata hello pada konsol cukup mudah ya.
hanya satu line ya, satu line dan cukup ya, cukup pendek ya. Kalau dibandingkan dengan Java ataupun C# misalnya. Baik, kita coba dulu ya. Karena Python support ya, jadi support shell ya. Jadi Python sendiri hampir mirip dengan Node ya, platform Node.js. Kalau teman-teman pernah mencoba, dia support fitur REPL ya. Jadi read, evaluate, print, and loop. Jadi akan kita coba ya, kita coba di terminal kita. Saya asumsikan teman-teman sudah menginstal Python ya, menginstal Python di laptop teman-teman ya. Kalau sudah, cukup ketikkan Python, maka akan muncul ya REPL ya, atau interactive mode ya. Jadi kita bisa coding ya, coding Python ya dengan sintaks-sintaks sederhana di sini. Kita akan coba untuk mencetak kata hello ya di konsol kita. Print. Untuk string sendiri Python support ya, support dia teman-teman bisa memilih ya, double quote, single quote, ataupun triple quote. Kalau teman-teman ini variabel yang teman-teman buat ini terlalu panjang ya, jadi bisa memungkinkan multiple baris gitu. Teman-teman bisa menggunakan double quote dengan berjumlah 3 ya. Hello, seperti ini ya, cukup. Ya, sudah tampil ya di sini. Cukup simple ya untuk menampilkan hello ya, hello di konsol kita. Kita di sini juga bisa membuat variabel ya. Misal x sama dengan 5, y sama dengan 2. Kemudian z adalah penjumlahan dari x dan y. Kemudian kita print z. Muncul ya. 5 ditambah 2 ya, x plus y sama dengan 7. Oke, cukup mudah ya untuk menggunakan fitur REPL ya di Python ya. Jadi ketika teman-teman ingin proof of concept gitu, mencoba sintaks-sintaks sederhana, kita bisa menggunakan fitur REPL yang ada di Python ini ya. Oke, selanjutnya untuk ekstensi file ya. Jadi untuk ekstensi file di Python menggunakan .py ya. Jadi ketika akan menjalankan file dengan berekstensi py ya, cukup dengan perintah berikut ya, Python dan hello.py. Kita akan coba juga ya, kita akan coba di sini ya. Oke, untuk keluar cukup ini ya, teman-teman type ya, ketikkan quit, kemudian 2 parenthesis ya. Oke, kita keluar ya, sudah keluar dari mode REPL. Kita clear dulu. Kita akan buat satu file ya, satu file dengan nama part1 ya, part1.py. Kemudian kita gunakan v ya, print hello. Jadi sintaks-sintaks tadi ya yang kita gunakan di mode REPL, kita coba di sini ya. Kemudian kita buat variabel sama dengan 1, y sama dengan 2, z sama dengan, kita beri spasi ya, x plus y, print z. Kemudian kita keluar ya, kita keluar, kemudian kita simpan, kemudian kita jalankan ya sesuai dengan yang ada di slide. Oke, saya ini typo ya, harusnya Python ya, bukan pty. Python part1.py. Oke, hello ya, hello karena tadi kita mencetak string hello, dan 3 ya, karena penjumlahan dari x ya, x yang menampung value 1 dan y menampung value 2.
Kemudian variabel Z adalah penjumlahan X dan Y ya. Kemudian kita print juga ya. Jadi hasilnya 3. Baik, kita lanjut. Untuk environment setup ya, environment setup teman-teman bisa mengunjungi https://python.org download ya. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan platform yang teman-teman gunakan ya. Mungkin teman-teman memakai Linux, Windows ataupun Mac. Silakan download di sini dan install. Oke, cukup ya untuk introduction ya. Introduction serial tutorial Python bahasa Indonesia dari Mustafa Media. Terima kasih, sampai jumpa kembali di next ya. Di tahap selanjutnya kita akan mulai belajar Python ya, Python dari fundamental. Terima kasih.